Persija Jakarta menghadapi Persebaya Surabaya di Jarum Indonesia Super League di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Ruli Soputan berikan bola kepada Baihaki Kaizan. Talohu Abdul Musafri tadi, dan kali ini serangan melalui Wijay. John Tapur Songkali. Salim Aledrus kali ini. Kembali kepada Ruli Soputan. Isman Sofyan. Baihaki Kaizan. Pada Talohu Abdul Musafri tadi. Emil Ham. Masih bisa dikejar. Tidak ada pemain di tiang jauh. Masih tekanan kali ini melalui Salim Aledrus. Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas. Tendangan yang cukup baik sambil memutar dari Bambang Pamungkas. Masih terlalu lemah. Iya, peluang pertama dari BP tadi mendapat umpan dari Salim Aledrus. Membalik badan melakukan syuting. Memang mengarah ke gawang namun begitu lemah. Masih belum bisa merubah keadaan. Persebaya masih unggul 2-1. Mereka memasukkan 3 penyerang, Talohu Abdul Musafri, Bambang Pamungkas, dan juga Aliuddin. Dan juga 2 pemain berkarakter menyerang lewat sayap, yaitu Salim Aledrus dan juga seorang M. Ilham, ditambah seorang gelandang bertahan, Ruli Soputan. Ya, praktis memang kita lihat Ruli Soputan lah yang lebih banyak dominan di lini tengah. Kita lihat bagaimana perubahan. Kadang-kadang yang bermain di tengah adalah M. Ilham, kadang juga yang bermain di tengah adalah Talohu Abdul Musafri. Mereka saling bergantian. Memang mereka tidak mempunyai seorang gelandang. Ya, syuting. Sangat keras kita lihat tendangan yang dilepaskan oleh John Tapur Songkali. Masih bisa diamankan oleh M. Yasir. Ya, sangat jauh. Walaupun mempunyai akurasi yang sangat baik, sangat keras. Namun akhirnya Yasir masih mampu untuk menghalonya. Herman Abanda kali ini menguasai bola. Yasir berikan bola kepada Baihaki Kaizan. Talohu Abdul Musafri, Bambang Pamungkas. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Aliuddin terlambat 2 langkah untuk menyongsong bola di depan gawang dari Endra Prasetya. Baik sekali kerjasama tadi antara M. Ilham dan juga Bambang Pamungkas mengarahkan bola langsung kepada M. Ilham. Namun kita lihat bagaimana di sini heading bola dari Satrio Sam untuk membuang bola, hampir saja mengakibatkan gol bunuh diri. Namun juga kita lihat bagaimana kurang cepatnya dari Aliuddin untuk mengejar bola tadi. Hampir saja Persija mampu menyamakan kedudukan. Free header tadi dari seorang Talohu Abdul Musafri. Ya, yang menganggap ada dorongan. Ya, komunikasi antara 2 pemain Persija memang yang tidak. Ya, kita lihat bagaimana Musafri menunjukkan ya tidak adanya komunikasi, mendapatkan gangguan. Kelihatannya memang sepertinya Abandala yang menginginkan bola tersebut. Andi Odang. Satrio Sam kali ini yang terus menjadi kekuatan di sektor sebelah kiri, menggantikan peran Mat Halil yang memang harus absen karena menunaikan ibadah haji. Ya, bagus sekali screening bola dari John Takpor. Kita lihat dia mampu melindungi bola dari rebutan lawan. Dan ini kita pelanggaran dari Emil Ham, berusaha melakukan tackling dari belakang untuk merebut bola dari kaki Takpor. Satrio Sam kali ini berikan bola kepada Taufik dan Corinus Fingro.
Ya, kita lihat kali ini Andi Odang. Langsung saya diambil bola oleh jaga gawang M. Yasir. Ya, kerjasama wall pass yang baik dari anak-anak Persebaya hampir saja kembali membuat bahaya di gawang daripada Yasir. Namun kita lihat kesigapan Yasir mampu memotong bola dari kaki Andi Odang. Tallohu Abdul Musafri. Satrio Syam kembali. Masih Satrio Syam. Kembali umpan daerah kepada Andi Odang. Dan beruntung masih ada Herman Abanda yang langsung melakukan sebuah covering. Ya, bagus sekali terupas anak-anak Persebaya yang sangat membahayakan, mengarahkan langsung ke daerah kosong. Kita lihat kesigapan dari Abanda tadi mampu memotong bola. Sangat berbahaya memang karena kita lihat Bayhaki kadang-kala berdiri sejajar dengan Abanda. Jadi apabila satu terlewat, maka dua-dua akan terlewat oleh pemain dari Persebaya. Ruli Soputan kali ini berikan bola kepada Salim Aledrus yang juga pernah menjadi anak buah dari pelatih Danur Windo bersama dengan Aliudin di Pelita Krakatau Steel dalam ajang Liga Indonesia. Haris Salisbury. Masih ada Nugroho Mardianto tadi. Ismail Sofyan kali ini datang menyerang. Aliudin yang dituju. Bambang Pamungkas. Nugroho Mardianto. Datang kembali Ismail Sofyan. Cukup baik peran yang dilakukan oleh Ismail Sofyan kali ini. Umpan ke tiang jauh. Tendangan salto yang dilakukan oleh Bambang Pamungkas masih terlalu jauh dari gawang Endra Prasetya. Ya, sebelum proses tercipta, kita lihat bagaimana kepintaran dari Bambang. Dia berhenti mencari tempat kosong untuk mendapatkan umpan matang dari Ismail Sofyan. Memang umpan diberikan ke arah Bambang, bagus sekali. Namun kita lihat bagaimana spekulasi dengan melakukan tendangan yang begitu baik dari Bambang masih belum mengarah ke gawang. Corinus Finkru tampaknya mengalami masalah dan harus ditarik keluar. Ya, ternyata digantikan oleh Josh James Maguire. Corinus Finkru. Ya, dengan masuknya Josh Maguire terlihat sekali bahwa Coach Danur ingin memperkuat sektor tengah dari permainan timnya. Kita tahu bahwa mereka sudah unggul dengan 2 gol, maka mereka harus bisa paling tidak mempertahankan skor yang ada dengan menyuntikkan pemain yang lebih kuat di sektor tengah, karena kita tahu Persija sudah semakin gencar melakukan penyerangan untuk merubah skor yang ada, dan praktis meninggalkan satu pemain di depan seorang Andi Odang memang sangat merepotkan. Inilah kondisi memang yang harus mereka lakukan. Ismail Sofyan kali ini melakukan tendangan bebas. Ada Emil Ham, juga tidak ketinggalan Aliudin Musafri dan juga Bambang Pamungkas dalam kotak penalti. Herman Abanda berusaha untuk menyongsong bola. Kita lihat bagaimana Herman Abanda sudah mengambil ancang-ancang dari jarak yang cukup jauh. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Kelihatannya memang wasit Viator Ambarita lebih memilih bahwa ini adalah pelanggaran dilakukan oleh Bambang dan juga Abanda yang sekaligus berusaha untuk mengheading bola tadi. Walaupun tadi memang bola disundul atau diheading oleh Supriyono. Awan gelap memang telah menyelimuti Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita lihat bagaimana Josh James Maguire. Ya, sentuhan pertama Josh Maguire di tackling cukup keras oleh Ruli Soputan mengakibatkan pelanggaran bagi kubu Persebaya. John Tabor Songkali kali ini kepada Supriyono. Mengangkat bendera AW2. Dan tayang lambat kita lihat. Ya, betul sekali. Kita lihat bagaimana posisi dari Supriyono memang yang sudah jauh meninggalkan pemain-pemain bertahan dari Persija.
Emil Ham kali ini. Dipatahkan oleh Nugroho Mardianto dari pergerakan yang dilakukan oleh Tallohu Abdul Musafri yang memang masih mencoba mencari bentuk permainannya di Persija Jakarta. Dan kali ini Andi Odang maksudnya memberikan umpan kepada John Tapor Songkali yang bermain free roll, membantu Andi Odang di sektor depan. Ruli Soputan kembali kepada Haris Salisbury. Dan kali ini bola dikuasai oleh Salim Alaidrus. Masih Salim Alaidrus. Mencoba menarik para pemain dari Persebaya Surabaya yang memang lebih fokus untuk menjaga atau juga menunggu Persija Jakarta menyerang. Sambil sesekali melakukan serangan balik lewat kecepatan Andi Odang, John Tapur Songkali. Dan juga Taufik tentunya. Takatoshi Uchida. Taufik kali ini. Offside, John Tapor Songkali. Haris Salisbury kembali. Salim Alaidrus, Ruli Soputan. Ismet Sofyan. Cukup baik kali ini bola kepada Tallohu Abdul Musafri. Umpan ke jauh dan sebuah gol! Welcome back kepada Aliudin yang berhasil mencetak gol perdananya di Persija Jakarta dan membuat kesamaan skor 2-2. Pergerakan sangat baik dari seorang Tallohu Abdul Musafri dan umpan terupas yang sangat baik juga dari seorang Ismet Sofyan. Kita lihat bagaimana crossing dari Musafri memanjakan Aliudin yang berdiri di sektor tiang jauh. Gol yang menghujam gawang daripada Endra Prastia. Sangat baik gol itu kita dari proses juga yang sangat baik. Ya, luar biasa memang kita lihat bagaimana Ismet mengirimkan sebuah umpan terupas dengan kaki bagian luar. Di sana Tallohu langsung menyongsongnya dengan umpan yang begitu memanjakan. Kita lihat semua perhatian kepada Bambang, tapi luar biasa sekali sebuah sundulan yang sangat manis dari seorang Aliudin. Ya, cantik sekali proses ini terjadi. Kita lihat yang jauh, Supriyono tidak bisa menjangkau bola dan Aliudin yang memang berkali-kali mendapatkan umpan-umpan heading akhirnya mampu memaksimalkan bola, menghujam gawang daripada Endra Prastia. Sepertinya ini akan menjadikan awal kebangkitan bagi tim Persija. Kita bagaimana? Sektor dari kepelatihan mengangkat tangan, bagaimana Bendol begitu senang ya. Ya, saya kira ini sebuah momen memang yang penting bagi karir dari Aliudin musim ini, karena kehadiran Musafri sebelumnya sempat membuat nama Aliudin tenggelam, tapi kali ini justru keduanya bisa berkolaborasi untuk mengangkat Persija dari kesulitan di babak pertama tadi. Dengan skor 2-2 saat ini tentu saja secara moral Persija sudah kembali. Kerjasama dari para pemain dari Persebaya Surabaya. Ya, tampak memang hal ini terjadi bagi Persebaya Surabaya dalam pertandingan menghadapi Persiwa Wamena. Mereka sempat unggul 2 gol. Mereka berhasil menyamakan kedudukan dan bahkan memenangkan pertandingan. Dan di sore hari ini mereka telah unggul 2 gol dan disamakan oleh Persija Jakarta. Apa yang akan terjadi? Kita akan lihat dalam 30 menit ke depan pertandingan Super Big Match ini. Kembali Emil Ham. Ya, kita lihat memang Rendra memang satu resiko besar dengan menarik Korinus yang memang kita lihat memang sedikit mengalami cedera. Namun dengan memasukkan seorang Jess Maguire yang memang kelihatan mereka lebih memilih bertahan. Ini satu kondisi yang begitu gampangnya memang Persija sekarang masuk untuk menembus daerah pertahanan dari Persebaya. Bahkan Bayhaki pun sedikit banyak meninggalkan lokasi pertahanan, meninggalkan satu orang pemain Abanda yang memang bisa menjaga Andi Odang seorang diri di situ. Inilah kondisi yang menyebabkan Persebaya mampu akhirnya tercipta gol untuk Persija. Ya, saya kira agak kesakitan Ruli Soputan tadi dalam landing yang kurang sempurna hingga menyebabkan ankle-nya tadi terkilir. Tampaknya akan terjadi pergantian pemain di kubu Persija. Kita lihat Caceres yang memang sejauh ini belum menjadi pilihan utama dari Persija di posisi inti. Tampaknya juga bisa menjadi alternatif diturunkan di babak kedua ini. Ketidakhadiran menyambung VV tadi Korinus Finkre yang memang mengalami cedera, ini juga merupakan
peran dalam tanda petik dari seorang Ismet yang membuat Koinus mengalami cedera hingga harus ditarik keluar. Tentu saja mengurangi ketajaman bagi Persebaya. Meski Josh Maguire juga bukanlah figur yang bisa dianggap remeh, karena sejauh ini dia sudah memberikan kontribusi yang nyata bagi Persebaya dengan mencetak 2 gol. Ya, memang banyak cara-cara Bung Yusuf untuk menghentikan pemain-pemain andalan di satu tim. Mungkin dengan membuatnya supaya cedera, supaya akhirnya ditarik keluar. Dan ini adalah suatu strategi memang. Walaupun memang risiko yang dialami harus mendapatkan kartu. Dan saya pikir sedikit berhasil apa yang dilakukan oleh Ismet tadi. Paling tidak dengan kehilangan seorang Korinus, paling tidak daerah pertahanan tidak terlalu berbahaya lagi bagi kubu Persija. Aliudin kali ini berikan bola kepada Haris Salisbury. Umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada Takatoshi Uchida yang sambil menjatuhkan diri tadi mengamankan bola. Dan kali ini bola oleh M. Ilham. Bambang Pamungkas. Kembali Ismet Sofyan kepada Tallohu Abdul Musafri. Josh Maguire kali ini. Umpan terukur. Berikan bola serangan balik kali ini dari Andi Odang. Masih Andi Odang. Umpan kepada John Takbor Songkali. Dan berhasil kali ini diselamatkan oleh Bai Haki Kaizan. Baik sekali true pass dari Josh Maguire kepada Andi Odang dengan kecepatannya. Mampu memberikan umpan yang sangat terukur. Kita lihat bagaimana di sini. Hampir saja apabila Bai Haki tidak cepat memotong bola. Kita lihat sudah menguasai bola. Lain cerita apabila John Takbor melakukan sekali shooting. Dan dia lebih memilih mengontrol bola. Masih untung Bai Haki mampu untuk meng-clearance bola tadi. Kembali sebuah sapuan bola dari Bai Haki Kaizan. John Tabor Songkali kali. Josh Maguire. Kali ini ada Tallohu Abdul Musafri yang membantu pertahanan. Luar biasa memang Abdul Musafri, militansinya, determinasinya. Inilah yang menguntungkan bagi Persija mengontrak pemain asal Persiwa Balikpapan ini, karena dia memiliki ketajaman tapi juga mempunyai naluri bertahan yang cukup baik hingga ia seringkali membantu pertahanan ketika timnya ditekan. Haris Salisbury patut diacungi jempol penampilannya, di mana dia tampil sebagai starter dan mulai menunjukkan kiprahnya bagi tim Macan Kemayoran. Pelanggaran Supriyono terhadap Salim Alaidrus. Ya, Salim pemain yang dibeli satu paket dengan Haris Salisbury dari Persib Bandung. Keduanya juga merupakan pemain sayap. Kembali umpan dari Haris Salisbury. Ya, sebuah sundulan tadi. Masih terlalu lemah dari Tallohu Abdul Musafri. Aliudin telah berhasil mencetak gol perdananya. Dan sekarang tinggal Tallohu Abdul Musafri, penyerang dari Persija Jakarta yang belum mencetak gol. Pelanggaran Herman Abanda. Wijay. Diberikan kepada penjaga gawang M. Yasir, dan kali ini kembali serangan melalui Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan, kita lihat. Umpan kepada Aliudin dan berhasil dipotong dengan baik oleh Endra Prasetya. John Takbor, masih ada Herman Abanda. Wow, bahaya tadi bagaimana bola hampir saja direbut oleh John Takbor Songkali. Ya, harus lebih berhati-hati. Kita lihat Abanda Herman memang kadang kala melakukan suatu blunder-blunder di sektor pertahanan. Bai Haki Kaizan berikan bola kembali pada Haris Salisbury. Bambang Pamungkas kali ini. Ismet Sofyan. Bai Haki Kaizan. Salim Alaidrus. M. Ilham. Masih M. Ilham. Salah pengertian dia dengan Haris Salisbury. Arif Arianto dimasukkan menggantikan Satrio Sam.
Seorang back sayap kiri digantikan oleh seorang gelandang Arif Arianto yang juga bisa berperan sebagai striker. Apakah ini tanda-tanda Persebaya akan kembali keluar menyerang? Setelah sempat mereka mencoba bertahan dan malah harus kemasukan sebuah gol dari Aliuddin tadi. Ya, menarik sekali memang memasukkan Arif Arianto dengan memasukkan Satrio Sam. Pertama mungkin karena Satrio Sam sudah mengantongi kartu kuning. Dan mungkin juga karena Coach Danurindo ingin membutuhkan tenaga yang lebih bugar untuk bisa mengimbangi permainan Persija yang lambat laun sudah mulai bangkit di babak kedua ini. Hendra Prasetya. Sedikit menurun tempo permainan di pertengahan babak kedua ini. Ruli Soputan kali ini. Salim Alaidrus. Masih Salim Alaidrus. Ilham pada Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas. Pas kontrol bola dari Bambang Pamungkas. Sayang sekali sebuah kerjasama yang cukup baik sebetulnya dari lini tengah tadi. Bagaimana sebuah umpan terobosan dari Ilham terhadap BP. Sayang BP kehilangan keseimbangan untuk bisa menguasai bola. Agak tersandung dia. Ya memang lebih terlihat perbedaan yang sangat mencolok dari babak pertama tadi. Bagaimana di sini Ilham lebih banyak berperan di sektor tengah yang memberikan ancaman dengan umpan-umpan through pass yang sangat berbahaya kepada BP maupun juga kepada Musafri. Harus lebih dicermati lini pertahanan atau lini bertahan di sektor tengah dari Persebaya untuk lebih memfokuskan perhatian kepada Ilham. Haris Salisbury, Salim Alaidrus. Maksudnya tadi kepada Aliuddin. Ya, tidak jelas umpan yang dikirimkan oleh Sunaji tadi. Kembali melalui Ruli Soputan. Benar-benar menjadi penyeimbang di lapangan tengah dari Persija Jakarta menggantikan peran dari Ponario Astaman musim lalu. Andi Odang, John Takbur Songkali, umpan yang sangat baik dari John Takbur tadi. Berhasil direbut oleh Ismail Sofyan. Kembali Haris Salisbury. Salim Alaidrus. Sudah kepada Tallohu, Abdul Musafri dan juga Bambang Pamungkas. Mulai mengambil agresivitas untuk melakukan penyerangan para pemain dari Persebaya Surabaya yang sempat menunggu di awal-awal babak kedua tadi. Dan kali ini kita lihat hampir saja lemahnya koordinasi di barisan pertahanan Persija membuat Josh James Maguire mencetak golnya di sore hari ini. Potret daripada komunikasi yang tidak baik di pertahanan dari Persija. Ya, seringkali memang terlihat VV para pemain Persija banyak menonton. Inilah dia tempo permainan yang diminati oleh Persija Jakarta, yaitu bermain lambat. Karena dengan bermain lambat seperti inilah dia Persija Jakarta bisa mengembangkan permainannya dengan bola dari kaki ke kaki. Salim Alaidrus kali ini. Kembali salah pengertian dari para pemain Persija Jakarta. Herman Abanda berusaha direbut oleh John Takbur Songkali. Duel dari pemain asal Liberia dan juga Kamerun ini. Umpan yang sangat baik dari dan gol! John Takbur Songkali benar-benar menjadi seorang sutradara di lapangan tengah yang sangat luar biasa, memberikan umpan yang terukur, umpan yang istimewa kepada Josh James Maguire. Ia diawali dengan satu kesalahan dari seorang Abanda Herman yang kalah cepat
dari John Takpor. Sebenarnya bola tadi bisa dibuang oleh Abanda, namun dia lebih memilih memainkan bola dan akhirnya gampang untuk direbut oleh John Takpor, memberikan assist sangat baik. Dan kita lihat bagaimana akurasi sepakan dari Josh mengarah ke tiang jauh dan membentur tiang walaupun akhirnya masuk ke gawang. Kita lihat di sini, dia menunggu, tidak ada lapisan pemain bertahan dan akhirnya begitu gampang menceploskan bola. Sayang sekali sudah mengejar ketertinggalan dan sekarang akhirnya tertinggal lagi. Iya, saya kira apakah ini dejavu bagi Persebaya yang ketika itu juga mengalami hal yang sama ketika menghadapi Persiwa Wamena, dan kali ini kembali mereka memimpin. Tendangan yang sangat baik dari Josh Maguire. Juga kalau kita perhatikan tadi ada sikap anggap remeh dari seorang Abanda Herman terhadap John Takpor. Memain-mainkan bola hingga akhirnya direbut dan John Takpor memilih dengan mudah Josh Maguire yang datang dari belakang tanpa terkawal. Tampaknya memang para pemain dari Persija Jakarta lupa kalau Persebaya Surabaya adalah tim yang pernah membalikan keadaan 2 kali. Ketika sempat tertinggal 2 kali oleh Persiwa Wamena, sampai akhirnya mereka mampu memenangkan pertandingan. Dan kali ini mereka kembali memimpin atas Persija Jakarta dan semakin mengukuhkan Persebaya Surabaya sebagai tim paling produktif sejauh ini di Jarum Indonesia Super League dengan 18 gol dan menempatkan 11 gol lewat duo Korinus Vingkru dan Andi Odang. Ya, memang sangat sulit bagi tim dari Persija untuk mengira-ngira siapakah pemain dari second line Persija yang akan keluar, dari Persebaya yang akan keluar membantu penyerangan apabila Persebaya mendapatkan bola-bola penyerangan. Dan kita di sini kita tahu bahwa biasanya John Takpor lah yang membantu gerak daripada Andi Odang, dan saat ini mereka sama sekali mislink bahwa yang keluar adalah Josh Maguire yang begitu gampang tadi menceploskan bola. Musafri tadi. Iya, mereka juga barangkali tidak mengira bahwa kelebihan dari seorang Josh James Maguire adalah tendangan yang terukur. Ketika menghadapi Persiwa Wamena, kita masih ingat bagaimana shooting keras mendatar first time yang dilakukan Josh Maguire juga berbuah gol. Dan kali ini juga placingnya sangat akurat sekali untuk bisa memperdaya kiper M. Yasir yang memang sudah sulit untuk bisa mengantisipasi tendangan yang melengkung tadi dari Maguire. Ya, padahal kita tahu bahwa memang Josh Maguire memang tidak dalam kondisi yang prima. Betul. Oleh karena tidak diturunkan dari babak pertama tadi. Dan memang satu strategi dari Danur sejauh ini cukup berhasil dengan menyimpan tenaganya, menyuntikkannya di babak kedua, dan hasilnya terlihat saat ini. Berbanding terbalik memang Persija pada saat sudah mengejar ketertinggalan, seakan-akan mereka bermain di atas angin dan mereka sedikit melupakan pertahanan. Ya, Musafri kali ini. Ya, peluang kembali Bambang Pamungkas dan gol! 3-3. Sebuah drama kembali terjadi di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kejar-mengejar gol, dan hal itu yang terjadi di sore hari ini. Ya, luar biasa sekali bagaimana kita lihat antusiasme The Jackmania menyongsong gol Bambang Pamungkas yang memang diawali oleh sebuah scrimmage maupun juga umpan dari Musafri lagi-lagi dari sisi kanan. Kita lihat ketidaksiapan dari Persebaya menghadapi situasi scrimmage. Dan lagi-lagi Musafri menunjukkan bagaimana kontribusinya sangat optimal ketika ia masuk menggantikan pemain yang lain untuk bisa memberikan perannya yang lebih positif. Kita lihat bagaimana Musafri dengan sangat enak sekali memberikan umpan terupas dan Bambang tidak terkawal. Ya, kita lihat kembali siapa lagi aktornya kalau bukan dua pemain ini. Ismet memberikan bola kembali kepada Musafri dan Musafri mengarahkan bola ke depan. Di sini kita lihat kesalahan dari Supriyono yang mengarahkan bola ke depan Bambang akhirnya mampu dimaksimalkan menjadikan gol. Baru saja kita mengatakan bahwa Persebaya mampu membalikkan keadaan dan sekarang kembali Persija membalikkan keadaan. Apakah hasil akhir ini akan dimenangkan oleh salah satu dari tim ini? Kita akan saksikan tentunya. Ya, sebuah sapuan yang tidak sempurna tadi dari Supriyono. Berusaha untuk menyapu tapi justru mengarah ataupun mengumpan kepada Bambang yang tentu saja dengan enak menceploskan bola. Richard Caceres menggantikan Ruli Soputan. Berusaha menyuntikkan seorang tenaga baru, pemain asal Paraguay, Richard Caceres. Semakin menarik sisa pertandingan ini. Saling mengejar gol, partai klasik di Jarum Indonesia Super League. Josh J. Maguire, ada Richard Caceres.
Nah, dia Richard Caceres yang diharapkan bisa menjadi kekuatan di sektor lapangan tengah bersama dengan Mustafic Fahrudin yang masih mengalami cedera. Lima gol telah dicetak oleh Bambang Pamungkas dan masuk dalam deretan top skor sementara ini bersama dengan Corinus Vingkru, walaupun pemegang top skor masih berada di tangan Andi Odang dan juga Herman Jumafo Epandi dengan 6 gol. Kembali Andi Odang. Salim Aledrus kali ini. Baihaki Kaizan yang sudah lebih terfokus untuk membantu penyerangan. Tallohu Abdul Musafri. Ismail Sofyan. Aliudin yang dituju, kita lihat, dan juga ada Bambang Pamungkas. Ya, Aliudin kembali kali ini. Masih Aliudin. Ilham. Cukup baik pergerakan dari Ilham. Dan masih dapat diamankan oleh Endra Prasetya. Sebuah aksi yang sangat baik dari Ilham. Iya, baik sekali gerak tipu daripada Ilham. Kita lihat seakan-akan melakukan crossing, namun dia melewati Supriyono, mengarahkan bola ke kaki sebelah kiri, dan kita lihat sangat baik sekali gerak tipunya. Ya, namun dia lebih memilih melakukan shooting yang sangat keras. Ya, masih beruntung mengenai wajah daripada Taka Uchida. Apabila tidak, mungkin akan lain ceritanya. Sebelah pojok kali ini masih ada Wijay, John Tapur Songkali, Richard Caceres. Kembali Ismail Sofyan, umpan ke kotak penalti. Ya, sedikit panik, kita lihat bagaimana Supriyono ya kembali gampang sekali dilewatin. Masih ada Endra Prasetya kali ini, Herman Abanda. Dan apakah ini sebuah gol? Sudah dianulir karena dianggap melakukan pelanggaran terlebih dahulu Herman Abanda. Iya, memang keputusan wasit saya kira cukup tepat karena bagaimanapun di kotak kecil, kiper jelas mendapatkan proteksi yang penuh dari wasit, dan kita lihat tadi memang ada upaya mengganggu dari Abanda terhadap Endra Prasetya. Kita lihat, ya, ini memang keuntungan bagi seorang kiper. 10 menit akhir, diperlukan konsentrasi bagi kedua tim, bukan saja Persija sebagai tuan rumah. Bahkan kita tahu juga Persebaya juga harus lebih konsentrasi. Kita lihat bagaimana kekecewaan. Ya. Ya, apa yang terjadi tampaknya agak serius, cedera yang dialami oleh Endra Prasetya. Dia gawang Persebaya yang musim lalu sudah 27 kali membawa Persebaya, kemudian lolos 27 kali tampil maksudnya, kemudian membawa Persebaya lolos ke Liga Super. Masih ada waktu 10 menit lagi untuk kedua tim bisa saling mendapatkan poin penuh dengan mencetak gol keempat tentu saja dari skor 3-3 ini. Apakah itu datang dari Persebaya ataukah justru dari tim tuan rumah Persija Jakarta? Kita lihat memang Supriyono belakangan sudah agak menurun, VV. Betul. Berapa kali ya salah dalam melakukan clearance. Ya, cukup keras memang dia bekerja dari babak pertama tadi. Ya. Seharusnya memang sedikit harus ada antisipasi daripada pelatih dan Ruwindo untuk merubah sistem permainan, mungkin menggantikan Supriyono. Karena kita tahu apabila ini tidak dilakukan, sektor dari sebelah sini, ya kembali dari sektor sinilah yang banyak dicecer dari pemain-pemain dari Persija. Kembali sebuah peluang dari Persija Jakarta. Ada Nugroho Mardianto tadi. Richard Caceres.
Haris Salisbury. Emil Ham. Kembali kita lihat bagaimana Ismet Sofyan. Aliudin. Masih ada Supriyono. Ya, kita lihat tadi sebelum Nugroho melakukan tendangan yang mengenai dari wasit Viator Ambarita, memang dia sedikit melakukan dorongan terhadap BP ya. Kita lihat bagaimana tayangnya ya di sini dengan menggunakan tangan mendorong BP tepat sekali depan wajah daripada Viator yang akhirnya mengenai bola. Satu kesempatan sangat terbuka dari bola mati ini dari sudut yang sangat ideal. BP maupun juga Ismet mempunyai sepakan yang sangat baik. Inilah sebuah kesempatan, kita lihat masterpiece kedua-dua dari Persija, Bambang Pamungkas dan Ismet Sofyan. Andik Firmansyah masuk dengan Andi Odang di sisa waktu. Ya. Berhasil digagalkan dan kali ini kita lihat Iya. sebuah gol! Dejavu terjadi di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Persebaya telah unggul terlebih dahulu, sekarang tertinggal 1 gol dari Persija Jakarta lewat gol dari Aliudin. Ya, kualitas sepakan dari BP dan Ismet sangat berbahaya dan kembali dibuktikan dari sepakan BP yang mengarah ke sudut atas mampu diblok oleh Endra Prasetya, namun bola mengarah kepada Aliudin yang gampang sekali mengheading bola ke gawang yang sudah kosong. Kita lihat bagaimana sepakan yang begitu berkelas dan heading yang begitu berkelas. 2 untuk BP dan 2 untuk Aliudin. Luar biasa, kita lihat bagaimana tendangan melengkung dan saya kira Endra Prasetya sudah maksimal untuk memblok bola, namun tidak ada pemain belakang Persebaya yang coba mengantisipasi sebuah rebound yang akhirnya diselesaikan dengan sangat mulus oleh Aliudin. Luar biasa kinerja duet maut Persija Jakarta, Bambang Pamungkas dan Aliudin. Dua gol dari Aliudin melalui kepalanya benar-benar membuktikan dirinya sebagai salah seorang penyerang yang masih patut diwaspadai di kancah sepak bola Indonesia. Dan sekarang kedudukan adalah 4-3, Persija Jakarta unggul atas Persebaya Surabaya. Ya, akhirnya kita lihat bagaimana lompat kegirangan semua official dari Persija memasuki menit akhir. Kita tahu menit-menit yang penuh konsentrasi yang harus dilakukan oleh kedua tim. Ya, baik sekali tanggapan dari M. Yasir. Ya, kita lihat bagaimana seorang BP berada di kotak penalti gawangnya sendiri, menunjukkan bahwa dia sangat bertanggung jawab atas apa yang sudah dicapai oleh timnya sejauh ini. Tentu tidak ingin terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, sehingga membuat situasi yang saat ini sudah menguntungkan kembali menjadi hambar, karena bagaimanapun Persija datang dari skor yang tertinggal sehingga kembali memimpin, dan masih ada waktu yang sangat krusial untuk bisa dipertahankan agar bisa menjadi sebuah 3 poin penting bagi Persija di sisa waktu 3 menit ini. Ya, hati-hati bagi Ismet tentu saja, karena dia sudah mengantongi kartu kuning. Masih ada waktu kurang dari 3 menit bagi Persebaya Surabaya untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, kartu kuning dikeluarkan kepada M. Ilham.
Ya, saya kira memang pantas bagaimana ada gerakan sengaja dari M. Ilham untuk menjegal laju dari Andik Firmansyah. Sebuah duel klasik, jual beli serangan, saling mengejar ketertinggalan. Itulah yang terjadi di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Antara Persija Jakarta menghadapi Persebaya Surabaya di sore hari ini. Ya, umpan yang tidak terarah dari Supriyono dengan mudah saja dipetik di udara bola oleh M. Yasir. Ya, kita lihat memasuki menit akhir, Persija bukannya memperlambat permainan, justru mereka kembali menekan Persebaya di menit akhir. Suatu kondisi yang memang harus tetap mereka lakukan supaya Persebaya juga tidak bisa berkonsentrasi dalam menyerang. Tallohu Abdul Musafri. Umpan kali ini. Bambang Pamungkas cukup kosong. Kita lihat masih Bambang Pamungkas. Richard Caceres, masih Richard Caceres. Tallohu Abdul Musafri, dan Tallohu Abdul Musafri terlambat sepersekian detik untuk melakukan sebuah shooting. Iya, terlalu lama tadi. Bukan harus diambil oleh Musafri yang kembali memperlambat untuk menyelesaikan bola tadi. Tallohu Abdul Musafri. Ya, sayang sekali memang kesempatan bagi Persija untuk memperlebar jarak di akhir permainan. Dibuang percuma tadi oleh Musafri yang mengintersep bola yang sebetulnya menjadi peluang terbuka bagi Martin Caceres. Namun Musafri gagal mengkonversinya menjadi gol karena lebih dulu diintersep oleh pemain belakang Persebaya. Wijay kali ini menguasai bola. John Takbor kali. 3 menit tambahan waktu. Josh Maguire. Masih Josh Maguire. Ada Emil Ham yang membantu pertahanan. Saat krusial bagi kedua tim. Terutama bagi, ya kita lihat tidak perlu hal ini dilakukan oleh Emil Ham. Karena timnya sudah unggul. Ya, satu kondisi yang memang sering sekali terjadi apabila pemain memang tidak bisa mengontrol emosi. Dan kita bagaimana Emil Ham tadi bersih tegang. Nah, Jos ya sekarang Emil memberikan tangannya. Cukup baik, penyelesaian yang cukup baik. Iya, dalam posisi unggul dan tidak perlu lagi karena waktu sudah hampir habis bagi Emil Ham untuk bereaksi. Dan sudah kartu kuning. Betul. Bung Yusuf. Taufik, kontrol bola yang sangat baik dari Taufik. John Takbor kali ini. Masih John Takbor. Ada Bai Haki Kaizan. Sempat menahan nafas. Kita lihat para penonton yang hadir di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sunaji kali ini. Ya. Nugroho Mardianto. Taufik. Serangan balik dari Aliuddin. Salim Al-Idrus. Kembali Salim Al-Idrus. Richard Caceres. Emil Ham. Sebuah percobaan dari Emil Ham. Masih berada di samping kiri dari gawang Endra Prasetya. Ya, begitu enjoy tadi Ilham melakukan sepakan dari jarak yang begitu jauh. Ya, paling tidak juga dia bisa sedikit membuang-buang waktu. Ya. Karena memang waktu yang sudah menipis. Kurang dari 60 detik kali ini. Kesempatan bagi Persebaya Surabaya untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan bagi Persija Jakarta, waktu yang sangat lama untuk bisa mempertahankan keunggulannya. Dalam partai tandang atau partai kandang pertamanya kita lihat Andik Firmansyah.
Ada Richard Caceres yang langsung saja membuang bola. Hampir saja kita lihat begitu berbahayanya, masih sempat Andik memasuki di area kotak penalti, namun masih ada Richard Caceres yang mampu membuang bola tadi. Iya, Caceres sejauh ini cukup lugas dan cukup efektif dalam menggalang pertahanan, membantu lini tengah. Umpan-umpannya juga lumayan hingga membuat permainan Persija lebih hidup di babak kedua ini. Ya, serangan dari Bambang Pamungkas yang menyisakan seorang Nugroho Mardianto sendiri di belakang. Inilah dia, akhir dari partai klasik Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Persija Jakarta akhirnya unggul 4-3 lewat duel yang sangat-sangat dramatis yang terjadi di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.